Halo rekan-rekan ASN, selamat siang, selamat datang dalam diskusi kelompok kita hari ini. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Saifullah selaku narasumber satu dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang kedua ada Ariel Utama Putra selaku narasumber dua dari Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya ada Evan Daryansyah selaku penanggap satu, lalu Rizal Wahyu selaku penanggap dua, dan saya Siti Rahma Mutiara selaku moderator. Hari ini kami akan membedah dan membandingkan implementasi Core Value ASN berakhlak pada dua instansi besar, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu core value ASN berakhlak. Itu adalah nilai-nilai dasar ASN yang menjadi pedoman perilaku, sikap, dan tindakan seluruh ASN dalam menjalankan tugas, fungsi, serta peran sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat serta pemersatu bangsa. Adapun berakhlak di sini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, profil singkat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yang pertama, fokusnya adalah pelayanan publik, penegakan hukum keamanan negara, dan pembinaan warga binaan. Visinya menjadi garda terdepan pelayanan publik yang modern dan bermartabat. Cirinya adalah the gatekeeper yang sukses melakukan transformasi digital menggunakan AutoGate dan M-Passport. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, fokusnya pada penyelenggaraan hubungan internasional dan pelaksanaan politik luar negeri. Visinya memperjuangkan kepentingan nasional dan kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia. Adapun cirinya adalah world class diplomasi dengan keahlian negosiasi internasional dan perlindungan WNI, di mana keduanya memiliki peran vital dalam menjaga marwah bangsa di kancah internasional, namun dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama paparan dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya persilakan kepada Saudara Saifullah selaku narasumber dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepada Saudara Saifullah saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya mewakili dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memberikan nilai-nilai dasar yang ada pada kementerian kami. Baiklah, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Di sini kami hadir lebih dekat. Lewat inovasi e-passport dan easy passport, layanan keimigrasian kini menjangkau hingga pelosok kabupaten dan kota. Karena bagi kami, kepuasan masyarakat adalah prioritas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Melalui sistem Simphony ini, setiap transaksi PNBP disetorkan langsung ke kas negara via bank secara transparan dan akurat. Kami bekerja dengan integritas tanpa celah. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Dengan mencetak teknisi dokumen perjalanan dan intelijen melalui badiklat yang terspesialisasi, kami siap menjawab tantangan global yang kian kompleks. Kemudian adalah harmonis. Kami di sini memfasilitasi ramah yang tersedia merata di seluruh kantor imigrasi daerah. Kami memastikan lingkungan kerja dan pelayanan yang inklusif, nyaman, dan peduli bagi sesama. Kemudian yang kelima adalah loyal. Dengan memberikan dedikasi tanpa batas untuk Ibu Pertiwi ini, intelijen keimigrasian berdiri kokoh sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara, memastikan Indonesia tetap aman dari setiap ancaman asing. Kemudian yang keenam adalah adaptif. Dengan implementasi AutoGate dan e-visa yang sangat masif di bandara internasional adalah bukti bahwa kami terus berinovasi di barisan terdepan teknologi digital. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Sinergi adalah kekuatan. Melalui Timpora ini, kami selaku Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membangun kerjasama yang harmonis bersama kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah. Karena untuk menjaga bangsa ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Saifullah atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ariel Utama Putra untuk memberikan pemaparan dari Kementerian Luar Negeri. Dipersilakan kepada Saudara Ariel. Oke, terima kasih ya Mbak Siti Rahma Mutiara. Jadi di sini saya Arif Utama Putra selaku dari perwakilan Kementerian Luar Negeri. Jadi sebenarnya di Kementerian Luar Negeri itu sendiri ada beberapa cara kami mengimplementasikan berakhlak ASN ya, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang mana kami itu fokusnya ke layanan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri melalui portal Peduli WNI. Peduli WNI itu bisa di-search sendiri.
Lalu ada akuntabel. Di sini kami menggarisbawahi bahwa bertanggung jawab kami yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana, bantuan internasional dan diplomasi. Jadi kami bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Lalu ada kompeten. Di sini kami mencetak diplomat, kemampuan kami untuk mencetak diplomat dengan kompetensi negosiasi dan bahasa asing. Jadi kemampuan yang kami ciptakan atau kemampuan yang kami latih yaitu negosiasi dan bahasa asing. Lalu ada harmonis. Harmonis di sini yaitu menjaga hubungan antar negara melalui protokol diplomatik. Jadi kami sudah mempunyai SOP-nya sendiri atau tata cara kami sendiri untuk menjaga hubungan harmonis dengan negara yang lain. Lalu ada loyal. Di sini kami menjaga citra dan nama baik Indonesia di forum internasional. Lalu ada adaptif, yaitu digitalisasi korespondensi diplomatik dan pameran dagang virtual. Ini adalah cara kami dalam beradaptasi dengan zaman. Karena kami selalu beradaptasi dengan perkembangan. Lalu ada kolaboratif, yang mana di sini kolaborasi kami itu strategis dalam forum yang biasanya orang kenal itu G20 yang pasti orang tahu, dan juga ASEAN. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih Saudara Ariel. Kita sudah mendengarkan paparan yang sangat menarik dari dua narasumber kita. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan pandangan kritis dari para penanggap kita. Menurut rekan-rekan, manakah yang lebih layak kita jadikan best practice utama? Dimulai dari Saudara Evan Daryansyah selaku penanggap 1, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siti Rahma Mutiara. Jujur saja ya, saya sangat terkesan, terutama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Alasan saya ya adalah faktor inklusivitas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mendobrak stigma birokrasi yang selama ini kaku, menjadi sangat berorientasi pelayanan. Melalui layanan jemput bola seperti Easy Passport atau layanan keliling lainnya yang langsung terjun ke lapangan. Mereka membuktikan bahwa ASN harus hadir secara nyata dan memudahkan rakyat hingga ke pelosok daerah. Transformasi digital mereka bukan sekedar tren, tapi solusi nyata untuk masyarakat banyak. Mungkin itu saja, Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Evan Daryansyah atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Rizal Wahyu untuk memberikan tanggapan kepada Saudara Rizal. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Siti Rahma Mutiara. Izin menyampaikan perspektif yang berbeda ya di sini. Menurut saya justru Kementerian Luar Negeri memiliki keunggulan yang strategis, khususnya pada aspek loyalitas dan kompetensi global. Mereka di sini benar-benar berada di garis depan menjaga kedaulatan dan marwah bangsa di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berubah. Kita bisa melihat diplomat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi lintas budaya, negosiasi tingkat tinggi, hingga kepekaan terhadap isu global. Ini bukan hal yang sederhana ketika mereka melindungi WNI di luar negeri, menangani konflik, atau memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Kita melihat ASN kita tidak hanya profesional, tapi juga berintegritas dan memiliki loyalitas tinggi terhadap negara. Bahkan menurut saya, kompetensi global yang dimiliki Kementerian Luar Negeri ini menjadi salah satu representasi bahwa ASN Indonesia mampu bersaing dan diakui di level dunia. Jadi kalau kita bicara keunggulan, saya melihat dimensi global ini menjadi nilai pembeda yang sangat kuat. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizal atas tanggapannya. Kita telah mendengarkan tanggapan yang sangat menarik dari dua rekan kita. Penanggap 1 melihat dari sisi kebermanfaatan publik yang luas, sementara penanggap 2 menitikberatkan pada marwah dan standar global. Keduanya memberikan perspektif yang sangat valid. Namun, setelah mempertimbangkan hasil evaluasi kelompok, kami bersepakat untuk menetapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai best practice terbaik pilihan kami.
Alasannya adalah karena IMIPAS membuktikan bahwa instansi dengan beban kerja raksasa dan risiko keamanan tinggi tetap mampu tampil adaptif dan akuntabel. Mereka sukses melakukan revolusi budaya kerja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah. Inovasi mereka adalah bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari pintu gerbang negara. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.